Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena nanti akan ada banyak materi-materi pembahasan tentang pelajaran bahasa Inggris di sini. Assalamualaikum everyone. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian sudah melihat video sebelumnya dari video ini, kalian pasti akan paham saya akan menjelaskan tentang apa. Ya, benar sekali. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh dari teks naratif. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, saya mau dongeng apa ya? Ayo, dongeng apa? Yap, benar sekali. Saya akan mendongeng tentang Cinderella. Pasti semuanya udah pada tahu ya kisah Cinderella itu seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan cerita Cinderella dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Kalian pahami dulu sejenak. Oke. Once upon a time, pada zaman dahulu kala, there lived a girl named Cinderella. Ada seorang gadis yang tinggal yang bernama Cinderella. She lived with her stepmother. Dia tinggal dengan ibu tiri and two stepsisters dan dua kakak tirinya. The stepmother and her two daughters didn't like Cinderella. Mereka itu nggak suka sama Cinderella. They treat Cinderella very bad. Mereka melakukan Cinderella sangat buruk. Cinderella usually did the hardest work in the house. Cinderella biasanya bekerja keras di rumahnya, such as scrubbing the floor, menggosok lantai, mengepel lantai kali gitu ya, cleaning the pot, membersihkan pot and pan, mencuci piring, and preparing the food, menyiapkan makanan, masak for the family, untuk keluarga, and so on, dan masih banyak lagi. Cinderella-nya mungkin bekerja sendirian di rumah gitu ya. Kalian juga bisa sambil belajar translate ya, karena bahasa Inggris tanpa translate itu rasanya terlalu membodohi diri sendiri. Baca tapi nggak paham artinya apa. Belajar translate dari sekarang sebelum terlambat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ya. Bisa komen dan bisa langsung WhatsApp saya. And next, one day, suatu hari, a ball was to be held by the royal family of the kingdom. Jadi suatu hari itu akan diadakan sebuah pesta dari sebuah kerajaan, keluarga kerajaan, to find the princess spouse, untuk menemukan pasangan dari raja, prince. And then Cinderella want to go to the ball. Cinderella ingin pergi ke pesta, but her stepmother asked, tapi ibu tirinya itu memintanya, ask her to stay at home, untuk diam di rumah, and do the housework, dan melakukan pekerjaan rumah. Cinderella cry. Cinderella menangis. Then there was a very good mother standing beside her, dan ada ibu peri baik yang berdiri di sampingnya. Why are you crying, Cinderella? Mengapa kamu menangis, Cinderella? The very good mother asked. Ibu peri baik berkata, because, karena I want to go to the ball. Saya ingin pergi ke pesta, but my stepmother insists me to stay at home. Tapi ibu saya meminta saya malah untuk diam di rumah. Besides, I don't have any beautiful dress. Nah, dan di samping itu,
saya tidak punya dress yang cantik, said Cinderella. Cinderella berkata gitu. Jadi baju-bajunya Cinderella itu semuanya udah pada lusuh, dia nggak punya baju bagus, tapi dia pengen pergi ke pesta, dia bingung, dia mau beli lagi corona, nggak punya duit ya kan. Nah terus then the very turned Cinderella's ugly dress become the most beautiful dress. Nah lalu si peri ini mengganti baju jeleknya Cinderella menjadi the most beautiful dress, menjadi baju yang sangat indah, and with beautiful slippers, dan dengan sepatu kaca yang indah juga. The fairy also turned a pumpkin into a parking coach. Peri juga mengubah labu menjadi coachnya parkir gitu supaya mengendarai kuda ya. And the mice become 6 white horse, dan tikus yang berubah menjadi 6 kuda putih. Cinderella finally could go to the ball. Cinderella akhirnya pergi ke pesta, but she had to come back, tapi dia harus kembali before tengah malam, sebelum mantranya itu hilang. At the ball, Cinderella amazed everybody, there include the prince, the princess, si rajanya itu meminta berdansa dengan dia. Lalu tiba-tiba dia mendengar the sound of a clock, suara dari jam, the first stroke of midnight, itu udah tengah malam. Remember what the fairy had said, dia ingat kalau perinya tuh bilang apa. Cinderella run, berlari, back to go home, pergi ke rumah, pulang, but she lost one, tapi dia meninggalkan satu sepatu kacanya in ballroom. The prince pick up her slip, rajanya itu mengambil sepatu and will search, dan akan mencari for girl whose foot, siapa yang menggunakan dari pasangan si sepatu kacanya ini. Gimana? Nah, a few days later, beberapa hari kemudian, Prince proclaimed that he would marry the girls. Raja mengumumkan bahwa dia akan menikahi perempuan yang menggunakan sepatu kaca tersebut. Her stepsister tried, kakak tirinya itu mencoba sepatu kaca, but it was too small, tapi itu terlalu kecil for them, untuknya. No matter how hard they squeeze their toes into it, in the end, the king sold let. Pada akhirnya, raja menemukan let Cinderella try. Lalu Cinderella mencoba on the slipper, sepatu kacanya. She struck out her foot and the page slipper. Sepatu kacanya cukup dan sempurna. Dia juga punya pasangannya. Ya, finally she was driven to the palace. The prince was overjoyed to see her again. Akhirnya dia diajak pulang ke kerajaan. Raja juga sangat bahagia karena bisa melihat dia kembali. They were married. Mereka menikah and live happily ever after, dan hidup bahagia selamanya. Gitu ceritanya. Nah, kalian juga kalau translate dibiasakan kalau sudah bahasa Inggris, nah ini bahasa Indonesianya apa nih, harus penasaran. Kalau nggak gitu nanti nggak akan bisa ya, harus tahu artinya. Nah, saya di sini akan membedah generic structure-nya juga ya. Generic structure-nya itu yang pertama orientation pada cerita Cinderella, yaitu pas di Once Upon a Time There Lived a Girl Named Cinderella, karena di situ fokus menjelaskan kapan, siapa, dan di mana. Ya, kapan, Once Upon a Time, Complication. Nah, di sini ada complication, masalah. Cinderella want to go to the ball, ingin pergi tapi nggak boleh sama ibu tirinya.
suruh stay at home aja and do the housework, dan suruh bekerja di rumah. Itu complication-nya. Komplikasi itu masalah ya, masalah dari cerita. Masalahnya itu tadi, Cinderella pengen pergi tapi nggak boleh sama ibunya, malah disuruh cuci piring. Nah, next ada resolution. Resolution itu pemecahan masalah. In the end, the king sold let Cinderella try on the slipper. Akhirnya Cinderella mencoba sepatu kacanya, the stuck out her foot and the page lip. Dan perfectnya itu si sepatu kacanya muat dan dia juga punya pasangannya. Itu pemecahan masalah dari suatu cerita si Cinderella. Dan yang terakhir adalah tapi biasanya di sini ada moral value ya, yang terakhir itu yaitu nilai moral. Jadi nilai moral dari si cerita ini tuh apa? Nilai moral dari cerita Cinderella itu apa? Gitu. Kayak misalkan kalau cerita Cinderella berarti orang baik pasti akan mendapatkan yang terbaik di masa depannya. Seperti itu. This is moral value, nilai moral, And mau belajar dan mau berusaha untuk memahami itu lebih baik daripada rebahan doang ya, sambil ngelamun. Hidup itu berawal dari mimpi. Tapi jangan tidur doang ya kalau berawal dari mimpi.